Iya, lari. Ditarik di bajunya ya. Lompat tinggi. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, saya Rasmi Padanun. Hari ini kami akan melaporkan aksi perampokan menyasar rumah mewah di Makassar. Namun aksi heroik ART di Makassar mengejar rampok bersenjata badik menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya. Aksi heroik ditunjukkan asisten rumah tangga atau ART berinisial S di kota Makassar, Sulawesi Selatan saat rumah majikannya dimasuki perampok bersenjata badik. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Bina Saupa, Kelurahan Bina Saupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pelaku yang terekam kamera pemantau CCTV tampak masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar depan. Sebelum aksi manjat pagar dilakukan, pelaku tampak beberapa kali hilir mudik memantau situasi. Setelah berada di dalam pekarangan rumah, pelaku yang mengenakan jaket hoodie dan penutup wajah berjalan ke area belakang rumah. Di area pekarangan belakang rumah terdapat kamar ART yang ditinggali S. Lokasinya tak jauh dari area dapur. S yang tertidur pulas di dalam kamar mulanya tak menyadari kehadiran pelaku. Terlebih, penerangan dalam kamar dimatikan S sebelum tidur. Berbekal senter ponsel yang dibawa, pelaku masuk lewat jendela. Di dalam kamar, pelaku langsung membuka lemari korban. Aksinya terlihat sepintas oleh S. Namun S mengira dirinya hanya berhalusinasi. Ia pun tak menghiraukan. Sadar aksinya dipergoki, pelaku pun mengancam S. Senjata yang ditodong pelaku, kata S, menyerupai badik. Meski terancam, S tetap berusaha tenang sambil meminta pelaku mengembalikan ponselnya yang telah ia ambil. Permintaan pelaku itu pun membuat S gusar dan berontak lalu menendang pelaku. Pelaku yang kabur membawa ponsel dari dalam kamar pun dikejar S. Aksi pengejaran S itu juga terekam kamera pemantau CCTV. Bagaimana awalnya? Saya nggak tahu waktunya masuk karena saya tidur dan di situ mati lampu kan. Saya tidur tapi saya sadari waktu dia buka lemari. Saya kira cuma mimpi, jadi saya perbaiki dengan perasaanku. Baru saya tapi pas dia pegang kak, baru nih saya sadar dia pencuri. Pas kak bangun diancam kak, yang bilang jamku bergerak, bapak ini pisau mati kok itu kebunuh kok. Jadi takut kak tuh di situ jadi tinggal kak duduk. Terus pegang kak jadi melawan kak. Nah bilang kak mana HP ku, kenapa kau ambil? Nah bilang ini ki, nah bilang saya kasih kau nih HP nu tapi kasih kak dulu satu kali. Jadi tidak mau kak tuh kak, tak napas kak dicengkram di sini ku. Jadi saya tendang, melawan kak tapi napas kak. Baru saya berteriak, baru dia kabur. Kabur ki saya kejar ki sampai di sana di depan sekolah SD. Yang kosong dia lompat masuk. Pasnya itu ada orang saya tahan bantu kak cari ki. Yeah. Di situ nih saya tidak tahu. Waktu kita kejar kita juga sempat panjat pagar nih. Iya. Apa yang ambil itu? HP sama dompet. Yang HP sama dompet. Iya. Itu sempat katanya kita diancam juga deh. Iya. Iya, ancam pakai apa? Nah bilang pakai pisau tapi saya enggak tahu karena kan gelap. Iya gelap. Tapi saya memang rasa itu kayak ada itu pembungkus badik kita. Oh, kita rasa pembungkus badiknya. Iya. Nah kasih begini kan kak. Kalau ciri-cirinya itu pelaku bagaimana? Iya tinggi, kurus, pakai hoodie warna hitam, Ya. ada gambar bintang belakangnya. Baru pakai penutup muka. Oh, pakai penutup muka juga. Kalau setelah itu ada yang luka tidak di tubuh tadi gitu? Ini sama ini memar, sama kaki, iya sama begini kok. Sempat dia cengkram begitu ya? Iya. Oke. Waktu itu teriak. Kapan kita teriak? Dari situ depan mobil sampainya di sana di sekolah. Teriak apa? Pencuri. Iya. Bilang tolong gitu. Kita teriak minta tolong ya. Iya. Yang di rumah pada saat itu siapa saja? Iya Ibu Aji sama Bapak Aji Iya. sama kembar.
Tapi dia di rumah yang utama deh. Iya. Tapi kan pada saat itu masih tidur, jadi enggak dengar. Kabur ke pencurinya berarti. Iya, baru saya waktunya di situ, saya menunggu di sana di rumah putih. Ada kakak-kakak masih menumpang di rumahnya. Kita trauma. Iya, Dan ini merasa takut. iya. Kalau dibilang begitu, iya. Jadi sempat diancam. sempat mau diperkosa juga tapi Enggak, melawan. cuma dia sempat melawan sama ini pencurinya. Oh begitu di. Iya, tapi dia sudah ambil HP-nya sama dompetnya. Oh begitu. Setelah mau berteriak RT saya, baru dia kabur. Oh dia kabur. Dan RT saya dulu sempat dia kejar sampai ke pagar, sampai keluar. Oh, Sampai ini manjat pelakunya juga. Iya, RT saya sampai manjat juga sampai ke sana. Orang-orang sekitar sini baru santai sudah sampai Kabur, ditemukan. Kalau ini pelakunya dia pakai penutup wajah Pak. Iya. Pakai Oh masker. Kalau ciri-cirinya Ciri-cirinya kurus, kurus. ada tinggi-tinggi. Papa sekali insiden ini apa sudah melapor di polisi atau? Tadi pagi saya sudah ke Polsek Rapuccini. sudah dilaporkan. Iya, dan lakukan visum di rumah sakit Bayangkara. Harapannya ke polisi, Pak. Saya tunggu hasil penyelidikan dari polisi dan dia kasih tahu saya tunggu tindakan dari Polsek Rapuccini. Mau berarti yang kita laporkan ini perampokannya dengan dugaan pemerkosaannya. Percobaan perampokan lagi di wilayah atau apakah ada melakukan patroli lingkungan atau seperti apa untuk Ya. Sementara patroli lingkungan tidak rutin, tapi ada. Kalau ini pasca insiden ini apakah akan ditingkatkan lagi atau bagaimana? Insya Allah Kalau kejadian ini sudah berulang Berapa atau kali di wilayah ini kejadian serupa? sementara dua. dua kali. Oh, 2 kali. Sebelumnya pernah ada juga. Sebelumnya sebulan lalu Oh sebulan lalu di Apa? dekat-dekat sini juga. dekat sini. Apa yang dia curi? Yang curi karena barang di teras, jadi bukan dalam rumah. Teras. Artinya sudah 2 kali pencurian di wilayah Tapadi. Ya. Itulah tadi laporan lengkap dari wartawan Tribun Timur di lapangan. Sampai jumpa di laporan saksi kata selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.